Menikahi Hot Om. Bab 228. Ia mulai mencari tahu semuanya. Sungguh, otaknya langsung memikirkan segala kemungkinan. Bahkan ia tidak ragu mengeluarkan nominal yang tidak sedikit untuk menyewa orang-orang ahli. Untuk itu, sembari menunggu kabar dari orang bayarannya lah ia terkesan intens dekat dengan Intan sebab memiliki tujuan. Sungguh, ia tidak bermaksud untuk mempermainkan gadis itu. Jelas ia tahu kalau perempuan itu menaruh rasa suka padanya. Dan itulah yang ia manfaatkan. Percuma bertanya pada tetangga sebelah-sebelah rumahnya, ia malah seolah dianggap mencurigakan. Seolah mengunci rapat mulut mereka, tidak ada yang bersedia memberitahu. Toh, zaman sekarang, memang orang tidak terlalu memedulikan urusan orang lain, lebih bersikap individualisme. Beberapa saat mematut diri di depan kaca, Mahesa sudah siap dengan pakaian bela dirinya tersebut. Pukul 13.25. 5 menit lagi, dan ia pun melangkah menuju arena lapangan dalam gedung olahraga tersebut. Ia melihat seseorang yang berdiri membelakanginya. Lelaki itu sama seperti dirinya. Sudah mengenakan pakaian taekwondo dengan sabuk hitam yang mengikat pinggangnya. Jelas saja kalau orang itu memiliki niat lain. Tidak hanya uang yang ia incar, tapi sesuatu yang lain. Uang mungkin hanya menjadi alibinya saja, tapi tujuan utamanya adalah untuk mengajaknya berkelahi. Untuk apa pemeras malah menantangnya seperti ini? Saat ini Mahesa sudah berdiri tidak jauh di belakang lelaki asing tersebut. Tepat di saat suaranya hendak mengudara untuk memanggil, orang itu lebih dulu berbalik dan menampakkan dirinya. Tatapan Mahesa seketika menajam. Jelas tahu siapa pria yang saat ini menunjukkan seringai dan senyuman miring khas miliknya. Bagaimana 5 tahun terakhir ini, Bung? Kamu bisa mengatasinya? Demi apapun, dua tatapan tajam itu sama-sama memaku dalam. Tidak ada yang melepaskan satu sama lain. Mahesa, kedua tangan lelaki itu pun bahkan sudah terkepal di samping tubuhnya. Mati-matian ia menahan semua yang bergejolak dalam dadanya. Kenapa, Aksa? Tanya Mahesa pada lelaki yang saat ini berdiri di hadapannya itu. Kenapa kamu melakukan ini pada saya? Iya, lelaki yang saat ini berdiri di depan Mahesa tidak lain adalah Aksa. Benar dugaan Mahesa. Uang bukanlah tujuan utamanya. Aksa terkekeh. Tangan panjangnya terulur ke arah Mahesa. Ceknya. Dugaannya ternyata salah. Mantan kakak iparnya itu ternyata tetap menanyakan cek yang ia minta. Namun sesaat ia menahannya sebab ingin menuntut penjelasan. Mas ingin tahu semuanya, bukan? Tanya Aksa saat melihat Mahesa tak juga lekas memberikan lembaran kertas itu. Ada uang, ada penjelasan. Itu jaminan dari saya, Mas. Wajah Mahesa tetap datar. Namun saat mendengar jaminan itu, tanpa ragu ia pun memberikannya selembar kertas yang sedari tadi ia genggam. Aksa langsung mengambil alih cek tersebut. Sejenak memeriksanya. Jelas saja cek itu asli. Bahkan Mahesa tidak menuliskan nominal di atasnya, itu artinya ia bebas menuliskan berapapun angka yang dia mau. Seulas senyuman tulus pun terulas di bibir tampan lelaki tersebut. Tidak menyangka jika mantan suami adiknya itu akan berkorban sedalam ini. Dia bahkan tidak peduli jika hartanya dikeruk. Mas yakin kasih cek kosong ini. Cukup penuhi jaminan kamu, Aksa. Kamu bebas menulis berapa angkanya. Wow, kakak kandung Widya tersebut kembali terkekeh. Apakah cinta bisa membuat orang jadi sebodoh ini? Lebih dari bodoh, jawab Mahesa dingin. Aksa mengembuskan napasnya panjang. Saya simpan cek ini sebagai jaminan untuk keponakan saya. Mereka butuh kehidupan dan pendidikan ke depan. Agar jika pada akhirnya Mas Mahesa memutuskan menikah dan punya anak lagi, hidup mereka semua sudah terjamin. Langsung saja, Aksa, ucap Mahesa datar. Kenapa? Widya sendiri yang memintanya, ucap Aksa begitu saja. Begitu dia sadar,
dia minta segera dibawa pergi. Dan dipindahkan ke tempat lain. Kematian itu, dan siapa yang terkubur di sana? Itu adik dari nenek kami dari sebelah mama. Sesaat Aksa terdiam. Kembali mengenang masa lalu. Dia ingin mengobati traumanya. Dia tahu, kalau kamu tahu dia masih hidup, kamu akan tetap berusaha mengejarnya. Sedangkan setiap hari, dia masih bergelut dengan rasa kecewa dan sakitnya. Sampai saat ini dia berpikir Mas masih dengan wanita itu, Mas. Dan saya sengaja masih menutupinya. Mas pasti bertanya, kenapa saya melakukan itu? Jawabannya adalah sengaja, sebab saya pikir memberikan pukulan atau siksaan fisik sama Mas tidak akan sebanding dengan apa yang sudah adik saya tanggung dan alami. Saya masih ingat benar bagaimana Jah hampir meregang nyawa di sungai itu. Kalau saja saya tidak datang tepat waktu, mungkin entah sudah di mana dia sekarang. Mahesa jelas mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh Aksa. Ia tidak menyangka akan dibohongi habis-habisan seperti ini. Dia menghilang karena ingin menyembuhkan segenap lukanya. Dia tidak ingin menjadi pengganggu kehidupan kamu dan rumah tangga kamu yang dia pikir masih berjalan. Dan saya, sebagai pihak yang jelas tahu, sengaja diam. Tujuannya jelas Mas Mahesa tahu. Bagaimanapun saya tidak terima adik saya disakiti sampai berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Sakit mental dibalas sakit mental, Mas. Untuk itu saya penasaran sekarang, apa mental Mas masih baik-baik saja sejauh ini? Bibir Mahesa tidak bergerak sama sekali. Ia yakin Aksa tahu apa jawabannya. Ya, gaya tahu Mas sudah hancur-hancuran. Jika Mas tanya saya sudah puas atau belum, jawabannya belum. Saya ingin melihat adik saya dan anak-anaknya hidup bahagia. Sejenak, Aksa menatap lurus jurus mata Mahesa. Bagaimanapun adik saya mencoba berlari ke tempat lain, saya rasa dia tidak berhasil. Ternyata cintanya lebih dalam daripada lukanya. Tapi syukurlah, ada laki-laki yang selama ini menemaninya dan mengisinya. Semoga saja dia berhasil. Tidak ada bantahan sama sekali dari Mahesa. Lelaki itu mencoba menerima semuanya. Jelas Sajaya sedang menerima hukumannya sepanjang 5 tahun terakhir ini. Untuk alamatnya, jelas Mas Mahesa sudah tahu di mana. Sudah di depan mata, bukan? Aksa mengencangkan sabuk pakaian taekwondonya. Saran saya, jangan terlalu gegabah jika masih ingin berusaha. Saya masih berada di pihak orang-orang yang bisa menjadi alasan adik saya bahagia. Aksa maju selangkah, mendekat ke arah Mahesa. Sekarang, bisa kita mulai duel kita. Silahkah? Mahesa hanya menjawab singkat. Aksa tahu Mahesa bukanlah lawannya yang sebanding. Tapi dia ingin menguji kemampuannya. Jangan mengalah terhadap saya, ucap Aksa tidak ingin dikasihani. Ia tahu mantan adik iparnya itu tidak akan membalas apapun yang akan dilakukan padanya. Oke. Aksa memasang kuda-kudanya. Dan Mahesa tetap berdiri di tempatnya dengan tenang. Satu pukulan hendak dilayangkan, dan Mahesa dengan cepat menangkap gerakan itu tanpa berpindah dari tempatnya. Kepalan tangan Aksa berada dalam genggaman tangan Mahesa. Ia tarik tangan lelaki itu dan mendorongnya ke belakang. Aksa mengulas senyuman miring. Seperti dugaannya, mantan suami adiknya ini tidak bisa dihadapi sembarangan. Salah satu yang membuatnya percaya pada lelaki ini, adalah yakin Mahesa bisa melindungi saudarinya. Aksa melakukan tandangan samping. Memutar sisi kakinya dan hendak melakukan tendangan memutar. Dolio Chagi. Padahal gerakan itu sangat cepat dan terarah. Namun sekali lagi Mahesa dengan cepat menangkisnya dan menggunakan sedikit tenaganya untuk membuat Aksa jatuh terjerembab di tempatnya. Ia merasa semakin tertantang. Ia mengeluarkan semua jurus yang dia miliki, namun belum berhasil memberikan satu pukulan pun pada Mahesa. Padahal mereka sama-sama memiliki sabuk hitam, tapi kemampuannya terasa bukan apa-apa di hadapan lelaki itu. Sejauh ini Mahesa hanya menangkis dan menghindar.
tidak memberikan pukulan balasan padanya. Ini tidak bisa. Akhirnya muncul cara licik dalam otaknya. Aksa yakin ini akan berhasil. Bun. Kakak kandung Widya tersebut seolah melihat Widya dan memanggil namanya. Dugaannya benar, Mahesa langsung mengikuti arah pandang, menoleh ke belakang dan mencari sosok Widya. Tidak ada. Dan Mahesa masuk ke dalam perangkap. Ia tahu Widya adalah kelemahannya. Dan saat itulah, saat wajah tampan Mahesa hendak berbalik padanya, ia melayangkan pukulannya yang begitu kuat ke arah lelaki itu. Bak! Mahesa limbung. Saking kuatnya hantaman tersebut, tubuhnya rubuh. Sudut bibirnya pun langsung mengeluarkan darah. Segera Aksa berjongkok di samping lelaki tersebut. Maaf harus menggunakan cara licik. Satu tangannya langsung menggenggam pergelangan tangan Mahesa, satu tangan yang lainnya meletakkan kertas cek tadi dalam telapak pria tersebut. Mas Mahesa adalah ayahnya. Berikan hak mereka. Saya tidak akan menjadi perantara. Aksa beranjak dan tempatnya melangkah pergi dari sana. Tanpa berbalik, ia mengucapkan satu kalimat petuahnya, selamat berusaha, Bung. Selamat merana. Jangan paksa adik saya kalau pada akhirnya dia memilih tunangannya untuk menjadi pasangannya. Mahesa menatap punggung Aksa semakin menjauh dari tempatnya. Sampai pada akhirnya sosok itu menghilang dari pandangannya. Orabok rumah kontrakan Mahesa. Mahesa sampai di rumahnya. Ia masih berada di atas motornya dan baru saja melepaskan helm dari kepalanya. Saat hendak turun dari kendaraannya, suara anak kecil yang memanggil namanya membuat kepalanya menoleh. Om Mahesa. Ia lihat anak kecil yang menabrak kakinya saat di rumah sakit tadi berlari ke arahnya. Om tinggal di sini, ya.